ya. Ini dosen koordinatornya dan sekaligus penyusun modulnya adalah kebetulan Kaprodi juga ya, meskipun mahasiswanya sudah tidak ada ya. Kaprodi D1 KBN ya. Ada 3 orang doktor di sana ya di D1 KBN. 2 orang doktor, 1 orang kandidat doktor ya. Yang lain termasuk saya ada di situ juga di D1 KBN. Nah ini Bu Sriani adalah Kaprodi D1. Tapi mahasiswanya udah nggak ada gitu ya. Tapi bukan berarti nanti emang sama pemerintah saat ini ya sama pimpinan di Kementerian Keuangan sudah tidak ada lagi penerimaan D1 KBN saat ini ya. Tapi kita nggak tahu nanti. Makanya bukan apa-apa karena mempertahankan prodi itu mendirikan sebuah prodi itu nggak gampang gitu ya. Dan kita ini adalah organisasi yang menganut juga azas akordeon ya, kembang kempis kembang. Akordeon itu main akordeon gitu loh ya. Kalau lagi butuh kempis ya nggak ada orang ya, nggak ada penerimaan. Tapi kalau lagi butuh mengembang kita butuh input SDM ya. Kebetulan Bu Sriani adalah Kaprodi sekaligus menyusun modul dan saya ada di bawahnya Bu Yani. Meskipun dia 1 KBN tadi saya sampaikan kekuatan sumber daya manusianya ada 2 orang doktor ya, 1 dari Leicester malah dari Inggris, 1 lagi dari Australia ya, 1 lagi masih kandidat di UT. Sekarang S3 program S3 sudah ada di UT ya. Oke kita mulai buat teman-teman semua. Materi hari ini adalah tugas bendara penerimaan ya. Tugas bendara penerimaan, lalu sistem penerimaan negara, pengelolaan rekening, bendara penerimaan, pengelolaan penerimaan negara, bukan pajak. Teman-teman, sebentar ya. Kipasnya geser tuh. Kepanasan. Tapi nggak kuat kipas juga. Saya juga nggak kuat AC gitu ya. Kalau kemarin kita sudah bicara perbedaan bendara pengeluaran dan penerimaan ya. Di pertemuan pertama, bendara penerimaan itu tidak semua ada di setiap kantor ya. Jumlah kantornya ada berapa tuh? 23.000 ya. 23.000. Oke deh, saya mau pakai slide saya aja dulu deh. Ya. Karena di situ ada data yang saya bisa sampaikan ke kalian ya. Sama ya, cuma ada tambahan informasi aja gitu. TM2 ya. Saya share ini enggak? Data enggak di kalian? Belum, Pak. Belum, Pak. Masih yang tadi, Pak. Bentar ya, saya stop share berarti ya. Bentar ya. Nah, ini ganti slide dah. Sama, slide-nya sama ya. Cuma bedanya saya nambahkan sedikit aja. Oke. Kalau kemarin kita sudah bicara bendara penerimaan, bendara pengeluaran ya. Bendara pengeluaran nanti dibahasnya setelah tengah semester ini ya. Bendara pengeluaran dibahasnya setelah tengah semester ini. Kemudian bendara penerimaan kalau kemarin kita bilang tidak ada di setiap satker ya. Hanya satker yang punya penerimaan penerimaan fungsional ya, PNBP. Penerimaan PNBP fungsional yang mana sih? PNBP yang sesuai tugas fungsinya. Yang misalnya tugas fungsinya melayani kesehatan, maka dia punya PNBP bidang kesehatan. Tugas fungsinya pendidikan, ya, maka dia punya PNBP pendidikan. Tugas fungsinya imigrasian, dia punya keimigrasian. Tugas fungsinya license, pemberian izin mengemudi,
kepolisian, dia punya PNBP. Nah, mereka-mereka itulah yang punya penerimaan PNBP fungsional, yang punya bendara penerimaan ya, termasuk PKN STAN. PKN STAN tugas fungsinya melakukan pendidikan. Kebetulan ada PNBP fungsionalnya. Diangkatlah bendara penerimaan. Tetapi kalau kantor pajak di PKN STAN itu apa namanya? Kantor apa tuh? KPP Pondok Aren. Pratama Pondok Aren ya? Pondok Aren ya? Iya, Pak. Yang di Iya, Pak. pokoknya di halaman kita ya, yang kalian kalau minum-minum waktu zaman itu ya, waktu zaman bahagia kita ya. Kalian ke kafe datang, minum dekat KPP itu kan. Itu tidak ada dia ya, meskipun dia Pak KPP kan menerima pajak. Ya, tidak ada. Kemudian juga biaya cukai ya, biaya cukai itu kecuali biaya cukai yang ada di wilayah Ciracas atau mana ya, saya lupa tuh. Dia ada pemberian apa namanya? Pengujian ya. Ada kantor layanan biaya cukai yang memberikan layanan pengujian dan ada PNBP fungsional lah. Memang disebutkan di DIPA-nya bahwa ada penerimaan fungsionalnya. Dia punya bendara penerimaan. Tetapi kalau PNBP yang dalam rangka penerimaan yang dalam rangka impor ekspor ya, penerimaan pajak, penerimaan cukai yang diterima tunai maupun yang disetor langsung, itu ada di pos bea cukai biasanya ya. Pos-pos bea cukai itu banyak tersebar ya, termasuk mungkin di daerah-daerah apa namanya itu, kawasan berikat ya, kawasan berikat KBN ya, kawasan berikat Nusantara. Coba kalian cek di Google atau di kawasan berikat gitu aja ya. Itu tersebar titik-titiknya tertentu ya. Dan di situ ada mungkin orang-orang bea cukai yang bertugas memungut pajak. Mereka tidak perlu diangkat sebagai bendara penerimaan, cukup ditunjuk sebagai petugas penerima saja ya. Apa bedanya? Kalau bendara penerimaan itu buat LPJ. Kalau petugas penerima tidak perlu ya. LPJ-nya kan wajib dibuat tiap bulan ya. Ada yang mau bertanya sampai situ? Ini masih review pertemuan 1 ya. Review. Udah ya, kita lanjut aja ya. Oke, ini tugas bendara penerimaan. Jadi tidak semua ada di setiap satker ya. Menerima dan menyimpan uang, menyetorkan uang secara periodik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ada bendara penerimaan yang masih diminta menyetorkan uang. Ya, biasanya itu kalau dahulu disebut bendara penerimaan pada satker pengguna PNBP. Bedanya apa? Kalau satker pengguna tidak boleh menggunakan secara langsung uang PNBP-nya. Tetapi kalau yang boleh menggunakan secara langsung namanya sudah disebut sebagai Badan Layanan Umum. Dahulu juga ada namanya Badan Layanan Umum apa namanya ya? Tidak full ya. Istilahnya apa ya? Saya lupa ya. Badan Layanan Umum bertahap ya, BLU bertahap. Terima kasih Mbak Nadia. Sekarang sudah tidak ada lagi, semua disebut BLU saja. Meskipun beberapa BLU itu dananya masih sebagian dari pemerintah, tetapi sudah disebut BLU gitu saja, nggak ada lagi BLU bertahapnya. Kan ada BLU yang full tanpa nggak butuh dari pemerintah gitu ya.
Bahkan beberapa BLU tersebut akhirnya minta lepas dari pemerintah, ya. Seperti Universitas Indonesia, ITB, gitu ya. Tadinya dia BLU ya, kemudian minta menjadi PTNBH, apa tuh? Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Apa dia jadinya ya? Nah, itu problem juga ya, tapi pemerintah memfasilitasi ya. Ya, karena dia sudah bisa mandiri kan. Pemerintah memfasilitasi disebutlah PT. Sebenarnya kalau dia sudah lepas, dia harus jadi kayak negara yang dipisahkan ya. Dia harus jadi BUMN. Tapi dia bukan BUMN juga. Ya, tidak, kekayaan negaranya sudah lepas kalau PTNBH itu ya seharusnya. Laporan keuangannya sudah tidak konsolidasian dengan induk ya. Tetapi kalau BU masih dengan induk. Ya, sejarah apa cerita tentang BLU, tapi tidak sedang belajar BLU, tapi sedang belajar bendara penerimaan. Ya, nah teman-teman ya, kantor BLU yang kayak dengan stand itu asal Pak Pok aja, Pak Pok itu apa ya, ulang modal ya, impas aja dan gitu ya, dan gajinya masih dari pemerintah gitu ya. Kalau gajinya dari pemerintah ya berarti penerimaannya masih kecil. Tapi kalau yang besar-besar penerimaannya ya kayak apa apa tuh yang beasiswa itu LP2, LPDP ya Allah ya, LPDP, Elman ya, Lembaga Manajemen Aset Negara, SMI mungkin ya, ada BLU-nya juga itu SMI itu. Apa tuh? SMI apa Mbak Nadia? Mungkin bisa bantu. SMI, PT. Sekarang tapi PT SMI dengan SMI beda ya. Sarana multi. Bukan. Ada di Direktorat Jenderal Perbendaraan tuh ya. BLU SMI namanya kalau nggak salah ya. Sarana multi infrastruktur, Pak. Sistem manajemen investasi ya. Oh, Kalau yang PT ya? Sarana multi. Nggak apa-apa Bayuan ya. Nggak apa-apa. Bayuan ini kayak dokter yang saya sebut tadi di 1 KBN ya. Namanya Pak Budi Waluyo. Percis gitu ya gayanya gitu. Rambutnya, gondrongnya, kacamatanya ya. Mudah-mudahan dia nanti bisa jadi apa istilahnya pengikut sama-sama ke Leicester ya, apa di Inggris tuh universitasnya. Amin Pak, amin. Amin. Tetapi Pak Budi Waluyo itu ternyata S2-nya dalam negeri loh ya. Tapi S3-nya bisa dia tembus ke Inggris gitu ya. Saya juga nggak ngerti. Dan teman-teman saya juga banyak yang S1-nya nggak terkenal ya kalau di Jakarta. Mohon maaf ya, saya sebut aja nah sekolahnya dia. Katanya dia kabarnya dulu tuh saya ngobrol dari YAI. Tahu nggak YAI? Yang di Senen tuh ya. Yayasan Akuntansi Indonesia. Tamatan situ, sekolahnya tapi di Inggris gitu ya, S2-nya. Dan yang paling susah, apa itu? PPSDM ya. Itu programnya PPSDM. Wah, itu S2 yang paling susah itu ya di Kementerian Keuangan ya. Bisa gitu ya. Kalian nggak usah putus asa. Kalau nggak dapat D4, kalian sekolah aja S1, terus hajar itu beasiswanya ya. Apa sih beasiswa itu syaratnya? Bahasa Inggris ya, dan TPA ya, TOEFL-nya dan TPA-nya. Ya. Itu aja, 2 ya. Makanya ada teman saya dulu ya yang sekarang sudah jadi eselon 1. Dia nggak pernah berhenti itu belajar bahasa Inggris dan TPA. Dia belajar aja gitu, nggak pernah berhenti ya. Ya sambil berdoa tentunya ya.
dan dia tembus gitu ya, beasiswa S2, S3, punya istri, ketemunya saat S2 di Jepang. S3-nya kalau nggak salah di Australia gitu ya. Wah, tadinya kan kalau orang yang suka sekolah gembel ya. Mohon maaf ya. Kalau orang yang suka sekolah itu gembel ya, nggak punya apa-apa. Uangnya habis buat sekolah, buat belajar, persiapan sekolah. Ya, mohon maaf aja ya. Anak saya juga itu mau ikut beasiswa ya, yang dia ikut apa itu katanya waktu itu GMAT gitu ya. Itu sekali kursus 5 juta ya. Nggak tahu kursus apa tesnya gitu 5 juta. Saya kira dia nggak ada kursusnya gitu ya waktu itu ya. Karena Pak minta anterin saya mau tes. Udah bayar Pak 5 juta sama mama. 5 juta. Ampun deh ya. Tapi kalau TOEFL kan murah ya. TOEFL itu 500.000 saja udah. Yang ABT ya. Sekarang udah nggak ada yang paper base ya. Semua internet base. Ya gitu teman-teman, habiskan duit kalian. Nanti kalau dapat rapel kan sekitar 40 jutaan tuh. Habiskan duit kalian di investasi untuk S2, S3 ya. Nanti insya Allah. Kan kalau biaya S2 minimal itu, kalau luar negeri ya, minimal itu 200 jutaan. Gitu ya. Nah S3 itu sekitar 2 miliar kalau nggak salah. Sebenarnya saya nggak tahu, lupa ingat sih sebenarnya ya. Karena ketika kena ganti rugi, dulu ada teman DJPPR ya, senangnya sekolah, S3-nya beasiswa, tapi dia nggak mau pulang. Dia ikut S3 lagi. Ya, waktu itu S3-nya di Australia. Sudah lulus, nggak mau pulang. Ya, dia ganti itu hampir 1 miliar lebih gitu ya. Miliaran ya pokoknya oleh S3 gitu ya. Nah, terus dia lanjut, nggak pulang dia. Meskipun sudah lulus gitu ya. Terus berhenti jadi PNS-nya dia, tapi S3 lagi di Kanada gitu ya. Nggak tahu dia mau jadi apa gitu. Dan biasanya orang kayak gitu nggak pulang itu. Ya. Nggak kembali ke Indonesia. Dan ada teman stan kita ya, waktu itu dia akuntansi, dia hanya ikut 1 semester kalau nggak salah ya, semester 1. Kalian boleh cek. Dan itu teman SMA saya juga, namanya Dr. Taufik ya, Dr. Taufik. Coba ceknya gini di internet, Dr. Taufik Kalpoli, Dr. Taufik namanya Taufik aja, TAUFIK, Taufik Kalpoli, Californian Polytechnic, California Polytechnic, Kalpoli. Itu tamatan STAN, bukan tamatan STAN, pernah sekolah di STAN ya. Dulu pernah mau dipanggil sama Pak Kajur, Pak Tanda untuk memberi semacam apa ya, ya penyemangat gitu ya. Itu profesor sekarang sudah di sana dan nggak pulang-pulang udah gitu ya. Jadi profesor di California Polytechnic. Itu, tapi dia pernah menginjakan kaki di STAN ya, sama karena sekolah 1 SMA sama saya dulu. Jadi teman-teman ya nggak usah, kalau memang punya kans gitu ya, bukan yang ngajarin nggak bener ya. Ini direkam ya, nggak tahu, mungkin dipantau ya. Ya, tapi intinya gini, kalau mau beasiswa ya ke luar negeri gitu ya teman-teman ya. Tadi kita lanjut ya, gimana ya? Allah Akbar, lu. Ntar dulu nih. Oke. Menerima Oh, tadi itu ya, karena ada belu yang kaya dan belu yang tidak kaya gitu ya. Nah, yang kaya-kaya itu belunya yang uangnya banyak. Gaji pegawainya ya, kalau kalian mau jadi bendara penerimaan di sana, insya Allah kalau ditunjuk, gajinya itu bisa 20 juta, 30 juta gitu. Jadi ada teman saya juga dari DJPPR, tamatan PKN STAN ya, jauh di bawah saya ya. Istilahnya anak buah saya lah waktu itu. Dia pindah ke Elman gitu ya. Saya tanya gajinya berapa itu? Sekitar 20-30-an Pak. Nah, gaji kalian kalau di Kementerian Keuangan atau kementerian yang lain
itu 6 jutaan ya, 8 jutaan 1 bulan. Nah, sementara dia kalau di Elman 20-30 jutaan. Biasanya sih gantian ya kalau di BLU. Tapi ya kalau kalian dipakai terus ya kalian sangat mumpuni, bisa aja kalian lama di sana. Dan tidak hanya di Kementerian Keuangan yang BLU-nya banyak penghasilannya ya. Mungkin di Kementerian Kominfo ya, itu juga ada BLU yang namanya Bakti ya. Ya dia bisnisnya penyediaan jaringan kalau nggak salah ya. Itu juga lumayan besar gajinya. Teman-teman, ini saya mau kasih tahu aja ya. Kalau dari manajemen keuangan ya, mungkin dari akuntansi juga lah gitu ya, karena saya kan bukan akuntansi. Dari manajemen keuangan, angkatan saya itu nggak ngerti saya lah ya. Saat ini itu ada di mana-mana. Ya salah satu direktur di BLU-nya Bakti itu angkatan saya gitu ya, satu kelas D4-nya gitu ya. Dia sebenarnya kakak kelas, cuma ketika ikut D4 satu kelas sama saya gitu. Ya. Terus di KPU bukan BLU ya. Maksud saya ini menyebar di mana-mana gitu ya, angkatan saya ini. Jadi kalian ya kalau sekarang itu disebar kemana-mana, jangan heran. Kami dulu sempat ditempatkan di DJ Perben ya, tetapi kami bisa menyebar kemana-mana gitu ya. Ada yang ke Kominfo, ada yang ke KPU, ada yang ke Pemda, ada yang ke universitas gitu ya. Pak gitu ya. Banyak ini kantor gitu ya. Tetapi kadang-kadang nanti mereka juga butuh akuntan ya kan. Akuntan juga dipakai. Semua pokoknya orang lulusan STAN itu nggak ada yang nggak dipakai gitu. Ya. Hanya saja kalau akuntansi sifatnya lebih general ya. Artinya perusahaan swasta pun butuh gitu. Tapi kalau manajemen keuangan, ya kebanyakan yang butuh adalah kantor-kantor pemerintah. Gitu. Jadi kalau ingin saya sampaikan tadi sebenarnya cuma itu aja. Ada kantor-kantor BLU yang besar, yang menghasilkan besar, tentu gajinya besar. Jadi kalau diangkat jadi bendara penerimaan atau pegawai BLU di sana, ya gajinya ikut besar. Gitu. Teman-teman saya minta, tidak mungkin pernah disampaikan, kalau di pejabat itu pejabat ya, pejabat fungsional ya, jangan nolak ya, jangan menolak. Karena di kantor itu sekarang jabatan susah. Ya. Hanya ada jabatan eselon 2. Kapan kalian bisa jadi pejabat eselon 2? Ketika pangkat kalian sudah mencapai golongan 4B. Ya. Itu golongan B-nya minimal itu. Itu masih PJ itu ya. Masih pejabat level pangkatnya masih ada di bawah pangkat. Karena dia 4C yang penuh gitu ya. Bayangkan kalau dari 2C ke 4B. Hitung aja 4 tahun gitu ya. Mungkin belum sampai ke sana udah habis umurnya gitu ya. Udah meninggal. Buru pensiun kan gitu ya. Nah, itu agak repotnya sekarang ini ya, begitu ya. Tapi kalau dulu kan pejabat jabatan tuh eselon 4 ya, kalau dia bersinar dia bisa lompat eselon 3, bisa lompat eselon 2. Sekarang jabatannya nggak ada gitu ya. Ambil aja gitu ya. Nanti ada jabatan fungsional yang lain, arsiparis. Aduh, kalau arsiparis gimana ya? Kurang pas kayaknya ya. Tapi ya kalau ada tawaran ambil aja gitu ya. Karena nanti dikembangkan jabatan fungsional. Mungkin jabatan fungsional analis apa gitu di DJA, mau di kantor-kantor kalian ya, nanti bukan di Kementerian Keuangan saja ya. Saya kalau di kantor yang bukan Kementerian Keuangan nggak ambil gitu ya, jangan ditolak ya. Kalau perlu dites gitu. Makanya kemampuan kalian harus ya, mencari ilmunya itu
ya gimana ya, jangan sedikit-sedikit gitu ya, harus semangat gitu ya, mumpung masih muda. Kalau enggak ya nanti kalian adanya di gudang aja ya, di gudang jadi pengutil bolpen, pengutil kertas ya, karena nggak dapat jabatan apa-apa. Tamatan D3 nggak punya keahlian apa-apa ya di gudang gitu ya. Oke, mohon maaf ya teman-teman, tadi penyemangatannya. Oke, kita kembali ke tugas bendahara penerimaan, menerima menyimpan uang, menyetorkan pendapatan. Nah, yang secara periodik ini tadi ada yang belum BLU ya. Kemudian menata usahakan transaksi yang menyetorkan uang secara periodik itu belum BLU karena uangnya harus disetor. Menata usahakan transaksi uang pendapatan negara di lingkungannya ya, KL Satker. Menyelenggarakan pembukuan transaksi uang pendapatan negara, mengelola rekening. Nanti rekeningnya kalau yang BLU itu ada banyak ya, ada rekening investasi, ada rekening dana kelolaan ya, ada rekening operasional gitu ya. Kita tidak sedang belajar BLU ya. Kemudian penyimpanan uang LPJ kepada BPK. Kembali saya ingin sampaikan bahwa teman-teman sudah ada yang screenshot karena Bayuan dia hilang lagi tuh. Bayuan kemana tuh? Dia lagi nyisir rambut kali ya. Sudah di screenshot, Pak. Oh sudah Sudah, bisa ya. Udah, Pak. Oke. Bayuan kemana kau Bayuan? Nyisir, Pak. Waduh, kayaknya lagi nyari kutu ya. Tapi nggak ada kutunya kan? Kecoa, Pak, di rambutnya, Pak. Ya ada, Pak. Kecoa keterlaluan ya. Kucing mungkin ada ya, ada kucing. Ada, Pak. Kucing. Ya, ini bendahara itu kemarin gimana pengangkatannya? Tidak diangkat oleh KPA ya, tapi diangkat oleh kepala kantor. Padahal kepala kantor itu sekaligus adalah KPA ya, tapi beda kakinya ya. Kalau KPA itu urusan anggaran, kalau kepala kantor manajerial ya. Nah, kenapa dia diangkat oleh kepala kantor? Karena dia bertanggung jawabnya kepada BPK dan kuasa bun ya. Kalau secara fungsional dia bertanggung jawab kepada kuasa bun ya. Kuasa bun siapa itu? KPPN. Loh, emangnya bendahara orang KPPN, Pak? Karena bertanggung jawabnya ke sana. Ya, zaman dulunya iya. Ya. Sebenarnya kan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 ya. Itu mau dikembalikan lagi, nah rencananya ya bahwa bendahara itu mau mungkin dari Kementerian Keuangan yang dititipkan ke KKL gitu ya, cuman nggak jalan juga gitu ya, karena orang Kementerian Keuangan ini kan nggak banyak. Tadi dicatat nggak tuh? Saya sampaikan bendahara kenapa diangkat ya, karena dia bertanggung jawabnya kepada kuasa bun dan kepada BPK ya. Tidak bertanggung, benar nggak bendahara tidak jawab kepada PK? Tidak ya. Karena LPJ-nya kan formalnya LPJ ya, disampaikannya kepada kuasa bun. PPK ikut bertanggung jawab di situ. Sebenarnya LPJ-nya juga ditandatangani oleh PPK, artinya PPK-nya juga ikut tanggung jawabnya. Tapi kalau penguasaan uang persediaannya adalah dikuasai oleh kuasa pengguna anggaran ya. Uang persediaan itu dikuasai oleh kuasa pengguna anggaran, kemudian diserahkan untuk dikelola kepada bendahara, baik penerimaan maupun pengeluaran. Ini komposisi bendahara penerimaan Kementerian Lembaga per 31 Desember. Datanya agak susah dicari ya teman-teman ya. Makanya datanya masih 2016. Enggak setiap tahun orang bikin data begini gitu ya. Diupdate begini enggak setiap tahun. Ini bendahara penerimaan itu di seluruh Indonesia ya. Ada 3.265, sementara satkernya ada
bendaharanya 3.265, satkernya 23.653. Artinya apa tadi? Tidak semua dia punya bendahara penerimaan satkernya ya. Kemudian golongannya dari 3.265 orang itu golongan 1 jadi bendahara ada 14. Ini udah langka ya, mungkin udah nggak ada nih jangan-jangan ya, sudah naik golongan 2 semua. Ya, kecuali nggak ada ya, golongan 1 itu sudah jarang. Kemudian golongan 2 ya 1.000, tapi ini data 31 Desember ya, bilang apa lagi. Golongan 2 1.386, golongan 3 1.847. Nah, golongan 4 ada 18 orang ya. Golongan 3 1.847. Kemudian pendidikannya yang SLTA dan sederajat tadi ya, yang golongan 1 itu. Tetapi naik golongan 2 juga SLTA ya. SLTA itu yang golongan 1 SMP ya, sorry. SLTA itu golongan 2A ya. Itu 1.193 orang. Diploma 464, mungkin termasuk senior kalian ada di sana ya. Sarjana dan sederajat 1.400. Magister S2 132 orang tuh ya. Magister aja masih mau jadi bendahara gitu ya. Kalau di kantor angkatan mungkin termasuk kepolisian. Kalau sudah jadi bendahara itu biasanya nggak kemana-mana itu sampai pensiun ya. Makanya mungkin kalau yang tentara jadi bendahara itu senang karena enak gitu ya, ada di kantor aja nggak kemana-mana. Tapi kalau yang masih jadi zeni ya, masih jadi apa ya, tergantung dia faknya dia waktu masuk apa kan ya, dia akan pindah-pindah ikut tempur kemana-mana gitu ya. Terus umurnya 41 sampai 50 ada 22%, lebih dari 51 tahun ada 10%, 19 sampai 30 ada 21%, 31 60 tahun ada 47%. Umurnya malah didominasi oleh yang usia matang nih, 31-40 ya. Usia matang ini, 31-40 ini, sebenarnya orang-orang yang di usia 31-40, kalau dia jadi pejabat, itu pejabatnya eselon 3 ya, 31-40. Tapi dia malah ada di bendahara gitu ya. Saya nggak ngerti lah ya, preferensi hidupnya apa gitu. Tapi kan sekarang jabatannya udah susah gitu. Oke, kita lanjut. Sistem penerimaan negara. Ini ada sistem penerimaan negara ya. Saya mau stop share slide kalian aja ya. Kalian yang punya kalian maksudnya ya. Yang ada dari LMS ya. Tadi mana sih? Ini sama ya. Sistem penerimaan negara itu, ini sistem ini adalah digambarkan dari pelakunya ya, orangnya atau kantornya ya, yang apa namanya ya istilahnya, ya secara bersama-sama mengenerate penerimaan negara gitu ya, mengenerate ya, bahasa Indonesia pasti ya, sama-sama bergotong royong menata usahakan penerimaan negara gitu aja lah Mas. Ada wajib pajak ya, wajib pajak. Siapa sih wajib pajak? Orang yang punya kewajiban membayar pajak. Ada wajib bayar ya. Nah, kalau di perpajakan sebenarnya ada juga wajib bayarnya gitu ya. Karena nanti ada yang menanggung pajak, ada yang membayar pajaknya gitu. Ya. Itu nantilah istilah perpajakan. Tapi di wajib pajak ada, di perpajakan ada wajib bayar. Nah, ini
Kalian lepaskan saja masalah perpajakan tadi. Kalau wajib pajak yang punya kewajiban pajak, wajib bayar yang punya kewajiban PNBP. Nah, lebih enak tuh cara berpikirnya kalau begitu. Ya, lebih mudah buat kalian. Wajib pajak, wajib bayar yang punya kewajiban PNBP. Ada petugas pungut. Nah, petugas pungut ini adalah orang-orang yang ditunjuk untuk membantu bendahara penerimaan atau membantu memungut pajak ya. Karena nanti ada yang bertugas sebagai petugas loket, misalnya kantor pemerintah itu punya apa namanya ya, hiburan kayak kebun binatang gitu ya. Kebun binatang itu punya siapa ya? Mungkin punya Kementerian Kehutanan mungkin ya. Atau dia sudah BUMN gitu. Saya juga kurang tahu persis. Tapi kira-kira kayak gitu ya. Ada kantor-kantor yang milik pemerintah yang buka loket gitu ya. Nah, nanti petugas-petugas di loket itu adalah petugas pungut ya. Nanti uang-uang yang dia pungut akan disetorkan ke bendahara penerimaan. Ada itu ya, ada nanti. Saya kira nggak ada. Kemudian ada bendahara penerimaan pengeluaran ya. Bendahara penerimaan tentunya mengkolek PNBP. Bendahara pengeluaran mengkolek pajak. Ya. Kecuali tidak ada bendahara penerimaannya. Ya. Maka dia juga mengkolek PNBP tetapi yang bersifat umum, ya, bukan yang fungsional. Kemudian ada KPA. KPA ini yang bertanggung jawab ya, kuasa pengguna anggaran. Sebenarnya ini bukan KPA ya, kita lebih pas ke PPK ya. PPK-nya ketika dia mengkolek pajak ya, atau mengumpulkan PNBP dari SP2D LS. Dia masih SPP ya. Ya, dari SPP yang jadi SP2D LS ya. Lebih pas ke PPK-nya ya. Kemudian ada bank pos persepsi yang menerima penerimaan ya. Meskipun saat ini sudah tidak ada penerimaan di teller ya. Teller apa sih teller? Teller. Gimana bacanya? Teller apa teller? Bayuan, bacanya apa? Teller apa teller? Teller, Pak. Teller mah S, Pak. Teller ya. Iya, Pak. Enak tuh, Pak. Enak ya. Apalagi makannya pas bulan puasa. Siang-siang. Waduh, enak tuh, Pak. Aduh, dosa kamu Bayuan. Tanggal 13 sudah puasa ya. Meskipun sudah tidak ada penerimaan di teller ya, tetapi kita tetap mengakses rekeningnya bank ini ya. Karena ada perjanjian dengan pemerintah. Kalau store ke bank atau pos persepsi. Ya, saya kalau cerita tentang mekanismenya nanti kepanjangan gitu ya. Oke, terus KPP. KPP adalah mengadministrasikan setiap penerimaan pajak, KPBC, penerimaan biaya dan cukai. Ini pajak juga ya, biaya dan cukai. KPPN mengadministrasikan penerimaan yang dari potongan SPM ya. Kalau di SP2D itu nggak ada potongannya ya, adanya di SPM. Nah, kalau orang store pajak ya, wajib pajak ini, dia pakai apa sekarang store-nya? Pakai aplikasi namanya MPN G3. Sudah generasi ketiga sekarang ya, modul penerimaan negara generasi ketiga. Dia store, dia mengakses rekening bank persepsi. Ya. Mengakses. Dia punyanya rekening apa? E-bankingnya, dia punyanya Mandiri. Maka dia akan mengakses, karena store bisa di bank mana saja ya. Kalau dia wajib pajaknya punyanya Bank Mandiri, makanya dia akan mengakses rekeningnya Bank Pos Persepsi Mandiri, ya, Bank
persepsi mandiri, dia bayar di situ ya. Gimana cara bayarnya nanti ya kita jelasin. Kemudian setelah dia bayar, dia sudah punya NTPN, oleh bank pos persepsi ini dilaporkan ke KPP ya dan KPPN ya, bahwa ada sekarang KPPN khusus, KPN khusus penerima negara ya, KPPN Jakarta berapa itu? Enggak, KPPN khusus penerima negara bukan Jakarta 6 ya. KPPN khusus penerima negara saja, tetapi adanya di sana di Jalan Juanda juga, Jakarta Pusat, depan istana. Belakang atau depan ya? Belakang istana ya, Jalan Veteran gitu. Jalan Juanda Veteran. Bukan Juanda ya, Veteran ya, sorry. Bank pos persepsi ini nanti lapor ke KPPN dan ke KPP ya. Wajib pajaknya biaya cukai sama store mengakses ke rekeningnya bank pos yang dia punya ya. Nanti dilaporkan ke KPPN dan KPBC gitu ya. Diadministrasikan. Nah, dari itu nanti wajib pajak kalau dia bikin SPT misalnya ya, surat pemberitahuan pajak baik masa maupun tahunan, bukti store-nya itu kan dilaporkan ya, ada filing lampiran ya. Nanti KPP ngecek gitu ya, harusnya KPP dia kapan dia impor, kapan dia ekspor, dia bisa langsung ngecek ya. Tapi kalau KPP agak sulit nih ya, karena dia taunya hanya di SPT aja gitu. Tapi dia punya datanya nih, data ini udah store pajak atau belum gitu ya, dia punya datanya karena dapat data dari bank pos persepsi ya. Kalau KPPN nanti melaporkan penerimaan negara yang dari pajak berapa setiap hari untuk keperluan kas negara ya. Kas negaranya itu kalau kita wajib pajak dan wajib bayar tidak rajin atau tidak sesuai jam, bukan jam, sudah sesuai hari store ya. Harusnya hari ini harus diwajibkan store, kita nggak store. KPPN nanti bisa kekurangan kas ya. Kas negaranya bisa kurang gitu. Kalau ada pengeluaran yang besar, pengeluaran pasti besar tuh ya. Pembayaran gaji, pembayaran tagihan-tagihan negara yang lain ya. Itulah yang menyebabkan utang ya. Utang itu ternyata bukan hanya utang yang sifatnya tahunan direncanakannya, tetapi utang-utang temporary ya, utang-utang yang menutup kas ya. Cocokan kas ya. Itu juga ya, makanya wajib pajak, wajib bayar. Kalau kalian jadi bendara, setorlah sesegera mungkin ya. Sekarang baru tanggal 1. Udah store aja ya. Boleh kan, paling lambat itu ya. Paling lambat tanggal 7. Jadi tanggal 1 sudah boleh. Store. Cepat isi kasnya ya. Ini penyebabnya kalau TA menarik tuh ya. Bagaimana negara bisa punya utang akibat dari wajib pajak dan wajib bayar enggan menyegerakan menyetor pajak dan PNBP. Ini ada dokumen surat bumi bangunan. Ini sudah yang bumi pajak bumi dan bangunan sudah kemana? Sudah ke pemerintah daerah ya. Warnanya jadi begitu. Sorry. Sudah nggak ada lagi sebenarnya ya. Nah, lari. Restoran. Tapi ini untuk kalian kenal aja ya. Ini sampai mana nih? Ada setoran biaya tanah dan bangunan ini juga sudah diserahkan ke pemerintah daerah. Ini penerimaan negara Indonesia ya, negara ya, sampai ke Indonesia disebut. Nggak apa-apa ya, negara Indonesia.
Itu yang 2 ini sudah dialihkan nih, ya, ke pemerintah daerah tingkat 2 nih, PBB dan BPHTB, ya. Tetapi masih ada pasal 4 ayat 2-nya kalau bertransaksi, ya. Pasal 4 ayat 2 itu pajak penghasilan dalam rangka transaksi bangunan, ya. Itu masih ada diserahkan ke pemerintah pusat. PPH sendiri sebenarnya nantinya setelah dikumpulkan oleh pemerintah dibagi-bagi lagi ke daerah gitu ya. Habislah uang pemerintah pusat itu ya akhirnya ya. Ada setoran pabean, cukai dan pajak dalam rangka. Ada setoran barang kena cukai dan pajak pertambahan hasil tembakau buatan dalam negeri dan seterusnya. Teman-teman, kalau kalian nanti jadi pegawai pemerintah daerah, ada penerimaan pusat. Yang mana tuh penerimaan pusat? Pajak penghasilan, pajak pertambahan. Jangan nggak di store ya, storekan ya, karena nanti akan kembali ke daerah. Ya. Saya ingat lagi apa pesan-pesan sama kalian tuh. Tolong kalian nanti jadi dutanya orang-orang Kementerian Keuangan ya. Karena uang-uang pajak itu kan nanti selain bagi hasil ada lagi apa namanya? Transfer ke daerah ya. Ya, TKD, transfer apa sih namanya itu ya, termasuk dana desa itu ya. Ke pemerintah tingkat 1 berapa, tingkat 2 berapa ya. Masih mute. Halo teman-teman, suara saya ada nggak? Ada, Pak. Ada, Ada, Pak. 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 Saya dari tadi mute ya? Enggak, barusan aja ya? Baru Iya, Pak. Dia mute. sana aja. Kok mute otomatis ya? Padahal saya nggak pencet loh mute. Mohon maaf ya, saya sudah sebenarnya pengen tethering tadi lupaan gitu ya. Karena kalau pakai internet di rumah itu ya kayak cinta ya, putus nyambung gitu ya. Iya bisa aja sih Bapak. Cintanya Imam Pak putus nyambung. Iya Pak Imam Pak, kasihan. Iya, Pak. Galau mulu dia, Pak. Yang paling asik tuh putus nyambung ya. Masih paling asik itu. Putus nyambung. Ngangenin soalnya. Ya kita kembali ke laptop. Sampai mana tadi? Mohon maaf ya, tadi tiba-tiba putus gitu ya. Tapi saya sudah tethering. Mudah-mudahan nggak putus lagi. Kalau masih putus lagi ya sudahlah ya. Padahal di Jakarta loh. Jakarta katanya kuat sinyalnya. Mana gitu ya. Tadi sampai mana ya? Penerimaan negara itu ya dibagi-bagi ke daerah juga hampir sepertiganya ya dari APBN 700 triliun
lebih ya, dibagi ke daerah. Jadi kalau kalian nanti jadi pegawai daerah ya, jangan malas menyetor penerimaan pemerintah pusat ya. Ya, karena akan dibagi-bagi ke daerah. Dulu pernah ada istilah begini teman-teman. Pemerintah daerahnya surplus, pemerintah pusatnya defisit. Waduh. Padahal kan kita NKRI, satu kesatuan ya. Jangan lupa ya, pemerintah pusat bisa mengambil uang-uang yang di daerah itu loh ya, dibukukan. Contohnya apa? Kemarin ada beberapa kabupaten di Banten, transfer ke daerahnya diganti dengan SBN, ya, surat benda apa? Surat berharga negara. Dan tidak tahu kapan bisa dicairkannya gitu ya. Artinya nggak dikasih transfer dia. Tetapi kemudian oleh pemerintah pusat tetap dicairkan ya. Karena itu sudah menjadi apa namanya? Amanat rakyat ya, DPR. Ya kan transfer ke daerah itu permintaan para wakil rakyat di DPR ya. Sudah jadi apa namanya? Dana apa? Dana lupa lagi ya, wajib bagi pemerintah pusat. Kita lanjut lagi, ini bukti setoran ya, dokumen terkait. Ada surat setoran bukan pajak, ada surat setoran pengembalian belanja, adalah surat setoran penerimaan pengembalian belanja tahun anggaran berjalan. Tapi ini bukan pajak, apa? Ini masih kembali ke akunnya ya kalau yang pengembalian belanja ya. Nah, kalau sudah lewat tahun anggaran baru dia jadi surat setoran bukan pajak. Surat tanda bukti setor, bukti penerimaan negara yang lain ya. Bukti penerimaan negara yang valid bahwa itu sudah masuk ke dalam rekening kas negara adalah yang sudah ada NTPN-nya. NTPN-nya ini sendiri meskipun demikian masih harus divalidasi ke KPPN ya. Harus dibawa lagi ke PPN, minta disahkan. Karena banyak yang palsu, banyak yang memalsukan. Saya waktu dulu pernah bekerja di KPPN ya, namanya Seksi Bank Persi. Mungkin sekarang namanya Seksi Bank ya. Saya periksa antara bukti store ya, yang mereka begini teman-teman, wajib bayar tiba-tiba datang KPPN ya, minta validasi gitu. Saya cek di daftar penerimaan negara kan ada aplikasinya ya. Itu tidak ada gitu ya. Hampir 50 juta waktu itu tahun 97 ya, 98 97 lah lupa. Ternyata pelakunya orang Kementerian Keuangan juga gitu ya. Dan waktu itu saya cek, saya lapor ke saya, Pak, ini tidak ada penerimaan negara ini. Saya tidak bisa validasi. Bapak juga nggak boleh tanda tangan juga. Naik lagi lapor ke kepala kantor. Ya. Akhirnya kepala kantornya panggil. Orang Kementerian Keuangan juga ya. Nggak lama bendaharanya jual rumah ya. Jual rumah. Karena hampir 50 juta. Jual rumah dia harus kembalikan uangnya. Gitu. Ternyata dia tidak setorkan uangnya. Ya. Hati-hati ya teman-teman ya. Dan macam-macam ya. Kalau ada uang setoran negara jangan dipakai belanja-belanja, harus disetorkan ke kas negara ya. Karena ketahuan nanti ya. Dan itu kalau nggak salah bendaharanya waktu itu yang nggak setor itu ya, yang habis jual rumah, rumahnya dia jual loh ya, serius. Kalau nggak salah terus kemudian dipecat gitu ya. Udah nggak punya rumah, dipecat gitu ya. Entah buat apa itu uangnya, saya nggak tahu juga. Uang negara kok dipakai gitu. Terus dokumen lainnya ya selain surat-surat setoran tadi. Oh ya, sebagai penjelasan lebih lanjut, surat-surat setoran ini nanti cuma judulnya saja ya. Kalau bentuknya mungkin sama. Judulnya saja nanti kalau kalian setornya pakai MPN G3, modul penerimaan negara ya. Cuman nanti headernya aja. Oh ini surat dan akunnya ya. Dan kode akunnya pajak atau bukan pajak gitu ya. Itu dibedakan ya. Coba nanti baca bagan akun standarnya ya.
Selain itu, ada juga dokumen terkait penerimaan negara yang lain, ya, karcis, tiket tanda masuk, dan kupon, ada kwitansi, ya, ada nota debit, kredit, ada rekening kas, ada stok ATM, ya, karena nanti store bisa dari stok ATM. Oke. Nah, ini penting buat kalian ketahui nih. Cara penyetoran penerimaan negara. Ya. Sebentar ya teman-teman ya. Halo. Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Silakan Pak. Jelas, Pak. Kedengeran ya? Dengaran, Pak. Kadang-kadang Kedengeran, Paham, Pak. Pak. saya nggak tahu noise, mohon maaf ya. Masih berisik Kak di tempat kalian? Kecuali suara saya. Iya, masih kedengeran, Pak. Masih Enggak kedengeran terlalu. sih, Kak. Kedengaran, Pak. Masih ya. Katanya kalau pakai headset bisa berkurang ya. Teman-teman yang bilang kalau pakai headset bisa berkurang, ternyata nggak bisa ya, sama aja. Headset, Gak apa-apa ya, kita gaming, sebut Pak. aja. Cara penyetoran penerimaan negara ada yang melalui, kalau pajak ya, pajak itu bendahara pengeluaran ya. Ada yang melalui bendahara pengeluaran, ini yang tunai pembayarannya ya, diambil oleh bendahara pengeluaran, dipotong maupun dipungut ya. Nanti bendahara pengeluaran yang store ke kas negara. Ya. Ada lagi yang wajib pajaknya langsung store ke kas negara. Untuk penyetoran yang PNBP, ada yang melalui tugas pungut, tadi yang di loket-loket ya. Nanti di uang-uangnya dikumpulkan ke bendahara penerimaan, baru di store ke kas negara. Ini cara store ya. Atau wajib bayar store-nya langsung ke bendahara penerimaan, diverifikasi ya. Ini semua kalau lewat bendahara penerimaan tentunya diverifikasi dulu ya, termasuk bendahara pengeluaran. Ya harusnya nggak salah kode-kodenya ya. Baru kemudian mereka store ke kas negara. Ada juga yang PNBP itu langsung disetor ke kas negara ya. Oke teman-teman, waktunya kalian untuk mengerjakan soal ya. Nanti yang lain kalian baca sendiri, kalian boleh tanya ya, atau nanti saya sedikit tambahin penjelasan. Tapi sekarang waktunya kalian mengerjakan soal ya. Soalnya langsung praktek, kalian bikin sampai ke PKU. Formnya dari mana formnya? Formnya lihat materi pertemuan 3 ya. BKU kayak apa sih bentuknya, ada berapa kolom gitu ya. Kemudian buku kas pembantu ada berapa kolom gitu ya. Ini brainstorming masih ya. Masih ya pokoknya hajar aja dulu lah. Bisa nggak bisa kerjain gitu ya. Nih soalnya ada di sini. Nanti tentunya setelah 15.45 ya, pada pukul 15.45 nanti kita bahas gitu ya, seperti biasa ya. Ini soalnya mau saya kirim ke kalian nih. Gimana sih Pak, belum diajarin sudah disuruh ngerjain dulu. Udah nggak apa-apa, kerjain aja dulu ya. Pakai apalah, trial and error kayak ya gitu ya.
Karena kelas sebelumnya Ya, juga Pak. gitu Siap, Pak. ternyata. Halo? Kelas sebelumnya saya kasih gitu, ternyata selesai juga dia gitu ya. Karena saya sedang bicara, sedang mengajar orang-orang pinter semua ya. Jadi itu soalnya sudah saya share grup WA ya. Kalian boleh download dan cara mengerjakannya boleh kerjasama ya. Boleh kerjasama. Tapi harus kerjakan semua ya. Pakai Excel kerjakannya ya. Pakai Excel, bikin BKU-nya, bikin buku kas pembantunya ya. Coba kerjain dulu deh. Semampunya sampai pukul 15.45. Nanti kita mulai kerjakan juga dari nol. Saya di 15.45 itu akan coba buatkan BKU. Cara membukukan gimana. Tidak ada benar salah di sini teman-teman ya, karena kalian baru belajar. Pokoknya kerjakan aja semampunya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di 15.45 ya. Terima kasih banyak. Kalian boleh diskusi ngerjakannya. Terima kasih banyak. Ya, baik. Baik, Baik, Pak. Pak. Makasih. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Pakai edisi ya, yang digesek itu ya. Kartu debit ya. Atau pakai ATM. Kartu ATM. Cuman saya nggak pernah ya. Saya lebih suka bayar pakai ini, internet banking. Karena kalian mungkin juga lebih familiar sama internet banking. Dan misalnya batas store-nya tanggal 7 jam 23.59 ya. Kalian bisa malam-malam tuh kalau punya internet banking, kalian masih bisa store malam-malam sambil rebahan di rumah ya. Jam 10 aja lah store-nya, gitu bisa. Tapi kadang-kadang kalau jam malam itu ya, internet banking juga suka bermasalah gitu. Hati-hati makanya nanti kalau jadi bendara ya. Kalau kalian nggak punya internet banking, ke ATM ya energinya banyak ya. Harus ke ATM berangkat, starter motor, ya. Harus pakai antiseptik. Lagi zaman sekarang ya, bayar parkir. Kalau pakai edisi, ada yang teman-teman punya edisi. Ya beberapa orang internet bankingnya difasilitasi dengan edisi ya. Ya silakan aja. Gitu aja ya cara bayarnya ya. Nanti jangan sampai salah itu kode akunnya, bahaya ya. Kode akunnya nggak boleh salah. Kode akun yang mana sih Pak? Di sini ada nggak kode akunnya? Bentar. Kemarin rasanya ada saya kode akun. Tuh, enggak. Bentar ya. Oh, kode akun di sinilah ya. Di soal kita hari ini. Oke, kita bahas aja soal kita hari ini ya. Mau saya share ini. Oh, ya. Kalian kelas 405 ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Nah, ini kode akun ini ya. Kalian mau store apa? Store pendapatan jasa ke bandar udaraan. Kode akunnya 425516 ya. Jangan sampai keliru. Kalian harusnya store PJP2U. PJP2U itu apa sih? Pelayanan jasa penumpang pesawat udara. Misalnya kalian bekerja sebagai bendahara di Kementerian Perhubungan ya. Kalian store-nya pendapatan jasa navigasi penerbangan. Aduh, salah store itu ya, repot. Harus ke KPPN ya, minta surat, ralat. Aduh, zaman sekarang ya. KPPN-nya deket nggak? Jauh Pak. Kalau saya di Bandara Luwuk di Sulawesi Tengah sana ya, KPPN itu lumayan jauh ya, sekitar 4 kilo, 5 kilo gitu ya. Kilometer ya. Bukan kilogram ya. Oke teman-teman. Ini soal
yang saya coba kopas ya. Saya coba kopas ke Excel ya. Informasinya seperti ini, ada data transaksi. Ini bukan pembukuan ya, ini hanya data informasi transaksi. Ada berapa transaksi di situ? Ada 12 ya, sesuai ada 9 ya, ada 9 sesuai nomor urut buktinya. Nomor urut buktinya ini ada 9 transaksi. Setiap transaksi ini sebenarnya kalian terimanya per tanggal ya. Nah, setiap per tanggal kalian buku tanggal ya. Ini kan hanya soal aja gitu ya sampai tanggal 12 ya. Kebetulan kalian bukan berarti kalian tumpuk-tumpuk sampai tanggal 12 baru kalian buku. Enggak ya. Cara membukukannya setiap hari. Tanggal 3 ada berapa transaksi? Ada 2. Kalian bukukan. Tanggal 4 ada 1, kalian bukukan tanggal 4. Jangan sampai lupa ya. Ini simple, tapi kalau nanti sudah di kantor, waduh, bukti transaksinya banyak sekali teman-teman ya. Kalian harus tertib. Bendara itu adalah tertib, teliti, apalagi tuh ya kompetensinya itu ya. Ada tuh di kemarin sudah kita bahas kan kalau nggak salah ya di waktu mau di sertifikasi. Kemudian ada lagi ini kode akun ya. Gunanya apa ini kode-kode akun ini? Kalau di dalam soal ini ya termasuk nanti ketika kalian jadi bendara. Ini adalah target ya, target pendapatan yang harus kalian buat ininya BPAP-nya, buku pengawasan anggaran pendapatan. Ini masih kurang 1 ya. Kita tambah aja deh ya. Kurang 1. Mana yang kurang? Ada yang bisa bantu saya nggak? Ini dari gaji ini ya. Dari gaji ini. Sewa rumah dinas. Kode akunnya sewa rumah dinas. Ya. Ini juga harus dibuatin BPAP-nya ya. Itu bukannya sama kayak yang atas ya, Pak? Yang 4. Yang 4, Mbak. Iya, Oh iya. pendapatan sewa. Sorry. Sudah masuk ke situ ternyata Mbak ya? Iya, Pak. 42. Oh iya, kode akunnya sama. Oke. Sorry. Makasih Mbak sudah dibantu ya. Itu bukti bahwa saya juga belum, kita sama-sama ngerjain kan ya. Jadi dia ternyata sudah masuk ke sini ya teman-teman ya, 04 ya. Sudah masuk ke 04. Nah, kode akunnya masuk pendapatan sewa tanah gedung bangunan. Saya kira tadinya dibedakan. Ternyata kode akunnya sama, ya sudah masuk ke situ ya. Karena kode akun itu nggak bisa sama ya. Nggak bisa beda. Kalau beda berarti sudah beda jenis penerimaannya. Oke. Pertama kita bikin BKU. Sorry, ada informasi tambahan lagi nih. Saldo ya. Ini di kelas yang sebelumnya saya lupa gitu ya. Saldo, ini adalah saldo awal ya. Saldo awal di rekening. Berarti ada di bank ya. Kalau saldo awal rekening itu ada di bank. 5 juta. Nanti buku banknya, kas banknya ada saldo 5 juta. Kemudian ada saldo awal uang di brankas. Kelas sebelumnya saya salah ya, saya salah menjelaskannya. Saldo awal uang di brankas tunai. Kalau di brankas itu tunai apa di rekening? Tunai ya? Tunai, Pak. Tunai. Tunai itu yang mana sih? Ya itulah uang kertas dan uang logam ya. Itu ada 1 juta. Berarti total saldo ada berapa? Total 6 6 juta yang terdiri dari uang di rekening
5 juta dan uang di kas tunai brankas 1 juta. Nah, ini menggambarkan posisi keberadaan uang ya teman-teman ya. Saldo di rekening berarti uangnya ada di bank. Saldo di brankas berarti uangnya ada di kita. Uang tunainya di genggaman ya. Uang tunai namanya. Jadi di genggaman. Oke, kita mulai ngisi sekarang. Pertama tentunya kita ngisi saldo awal dulu ya. Saldo awal itu nggak ada nomornya ya. Nomor transaksinya nggak ada. Tanggalnya tanggal berapa kalau saldo awal? Nah, ini ada masalah sedikit ya. Ini transaksinya 2020 ya? Sorry, 2000 berapa nih? 2019 ya? 2020, Pak. Oh, berarti ini ada yang salah nih soal gajinya ya. Gajinya harusnya tolong diganti. Tolong diganti aja lah, ini bikin bingung aja nih gajinya nih. Januari ya, 2020. Gitu ya, tolong diganti Januari 2000. Masa September ya, baru dibukuin, lama amat bendaranya kemana aja gitu ya. Pak, maaf, Pak. Halo? Yang saldo awal itu kan kata Bapak yang 5 juta sama 1 juta kan, Pak. Tapi Ya, kayaknya di soal itu tulisannya kas per 31 Januari 2020, Pak. iya, 31. Oh, saldo, sorry, Mbak, soalnya gimana tadi? Oh, ini kurang teliti Ini juga kan nih. soalnya mencatat transaksi bulan Januari 2020, Pak. Yang 5 juta sama 1 juta Oh, itu iya. kas per 31 Januari 2020. Oke. Berarti ini posisi bukan saldo awal ya. Karena Januari memang udah nggak ada uang dia. Berarti ini saldo akhir ya. Gitu Mbak ya. Iya, Pak. Saldo akhir. Nanti kalau saldo akhir harus dicek. Apa benar saldo akhirnya sekian ya. Kalau saldo awal kita harus nggak bisa ngecek ya kan. Itu kan given ya kalau saldo awal. Tapi kalau saldo akhir harus cocok dengan transaksi. Terima kasih ya Mbak ya. Ini berarti saldo akhir ya. Saldo akhir per, terima kasih. Ini salah lagi saya hari ini ya. 31 Januari 2020 ya. Enggak apa-apa ya 20 ya. Kalau mau update 2021 gitu biar keren ya. Terima kasih Mbak. Ini problemnya di sini. Ada problem lagi, gaji induk berdasarkan potongan gaji induk ya. Gaji induk itu gaji bulanan ya. Gaji induk itu gaji bulanan, nggak ada gaji anak, nggak ada ya. Adanya gaji susulan, gaji terusan. Masih ingat nggak tuh kalian? Nah, sudahlah ya. Ini gaji induk berarti bulanan ya. Kenapa diterimanya tanggal 3 gitu? Apakah tanggal 2-nya libur? Ya. Udah kita ikut soal aja. Ya, tanggal 3 berarti tanggal 2-nya libur. Ayo kita bukukan. Kalau ya ini kan ada setoran dari potongan SPM ya, SP2D. Yang seperti ini transaksinya ya, yang teman-teman tolong perhatikan ya. Dan setoran langsung oleh wajib bayar itu tidak dibukukan di BKU ya. Tetapi hanya dibukukan di BPAP. Hanya dibukukan di BPAP. Termasuk yang setoran langsung ya. Kenapa? Setoran langsung si wajib bayar langsung ke bank ya, tidak melalui bendara, tidak titip bendara. Kenapa? Karena uangnya memang tidak dipegang oleh bendara. Ya kalau tidak dipegang oleh bendara, nggak usah dibuku ya. Nanti di LPJ-nya ini pun tidak masuk ke uang dalam pengelolaan dia. Makanya nanti akan ada selisih ya. Akan ada selisih dengan WAKPA. Ya. LPJ kita belum sampai kayaknya untuk hari ini ya. Oke teman-teman, kita coba bukukan dulu ini. Caranya bukukan gimana? Tadi kan sudah saya sampaikan, tidak dibukukan di BKU ya.
tapi dibukukan di BPAP. BPAP-nya kita buat ya. BPAP berapa tadi? 425131. Ini saya baru buat BPAP 425516 ya. Kita kopas saja. Akunnya berapa teman-teman? Yang gaji tadi sewa 425131. 425131 ya. Iya, Pak. Pagunya kita nggak tahu ya. Seharusnya ada di Dipa. Sorry. Pagunya ada ya tadi ya? Ada pagunya tadi. Ada tadi pagunya 100 juta, Pak. 100 juta ya. Pagunya 100 juta ternyata. Pagunya ada ya. Sorry, lupa terus saya. Sudah ya, sudah kita buat. Nah, kita ini biar enak bahan ngajar. Sebenarnya saya udah pernah buat ini ya, ini kan soal tahun lalu, cuman filenya itu entah kemana gitu ya. Mbak tadi berapa Mbak? 425, itu dia, 425131 ya. Saya tidak ini ya, saya lagi screen share nggak ini? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kelihatan nggak? Saya nulis, Kelihatan, Pak. kelihatan ya? BPAP kelihatan ya? Iya, Pak. Kalau ada yang salah BPAP-nya tolong dibantu. Tolong dibantu Pak. Oke, kita sekarang bukukan yang ini ya. Diterima sewa nomor bukti 001. Kita copy aja 4. Langsung ke BPAP aja, nggak usah dibukukan ke nggak bisa ya. Nggak bisa. Oh, bisa. Ini uraiannya kan. Langsung dibukukan ke BPAP saja. Nah, ada ya. Berapa penerimaannya? Ini tanggal 3 ya. Tanggal 3. Nomor bukti 1. Diterima sewa rumahnya 5 juta. Penerimaan 5 juta. Akunnya 425131 5 juta. Teman-teman, khusus yang kolom ini ya. Ini saya kasih tanda ini ya. Dia akumulasi tambah. Ya. Ini ada tanda kuningnya. Dia akumulasi tambah nanti ya. Kalau akumulasi itu tambah apa kurang sih? Petunjuknya akumulasi. Coba kalian cek di pertemuan 3 ya, cara pengisian BPAP. Nah, sekarang posisi penerimaannya yang 5 juta ini bagaimana? Bukti penerimaan dalam bentuk bukti penerimaan kan di SP2D potongan langsung dari KPPN ya, atau sudah disetor? Ya, sudah disetor ya, karena SP2D isi 5 juta. Gitu. Kalau sudah di store gini, bendara berarti punya tanggungan lagi ya. Untuk yang penerimaan ini ya. Oke. Ingat ya, tidak perlu dibukukan di BKU. BKU-nya kosong masih ya, masih ya. BKU-nya masih kosong untuk transaksi 1. Saldo awal tidak ada tadi ya, sudah diperbaiki oleh teman kalian tuh. Saya hampir salah lagi gitu ya. Buku kas tunai, kita coba buat. Kalian sudah buat sampai sini belum? Nah, BKU adalah tempat awal kalian mencatat transaksi ya. Lalu ada buku pembantunya, buku kas tunai dan buku kas bank. Buku kas tunai itu
formnya kalian bisa lihat ya. Buku kas tunai itu keberadaan uang tunai. Ini buku kas bank, keberadaan uang di rekening ya. Buku kas bank. Kita buatin aja lah. Ini buku kas bank. Keberadaan uang ada di 2 tempat kalau bendara penerimaan ya. Tapi kalau bendara pengeluaran bisa 3 tempat. Ya, keberadaan uangnya ada di mana? Ini ada uang 5 juta, kemana? Di kas tunai nggak ada, di brankas. Di bank nggak ada. Oh iya Pak, saya titip Amin. Loh, kok dititip? Karena Amin pemegang uang muka. Ya, jadi ada keberadaan kas berupa uang muka. Kalau bendara penerimaan biasanya hanya 2 ya. Kemudian ada lagi buku pembantu PNBP ya. Sesuai akun. Berapa akunnya tadi? PNBP-nya banyak ya akunnya, nanti kita coba buat semua. Kita selesaikan soalnya hari ini. Ini adalah PNBP akun, buku PNBP akun ya. Menggambarkan sumbernya, dari mana dapat uangnya, dari akun sekian. Ya. Dari akunnya tadi berapa tuh? PNBP-nya harusnya dibuat sebanyak ini ya. 1, 2, 3, 4. Nih buku pembantunya ya, harusnya dibuat sebanyak ini. Untuk yang dari SPM hanya dicatat di BPAP ya. Oke, kita kerjakan yang nomor 2 sekarang ya. Diterima tunai. Terima tunai berarti uangnya ada di genggaman ya. Diterima tunai tanggal 3 ya, nomor bukti 2. Diterima tunai PNBP 425.516. Pertama adalah tanggal berapa ini? 3, nomor bukti 2 ya. Dibukukan dulu di BKU. Ya. Jangan lupa ya, teman-teman ya. Bukukan dulu di BKU. Berapa? Kalau penerimaan debit atau kredit? Debit. Debit, Pak. Jangan akuntansinya keluarin dulu di kepala. Tapi kalau lagi belajar akuntansi, pembukuannya buang dulu gitu ya. Kredit ya. Tidak ada saldo awal tadi kan. Karena ada penerimaan 10 juta, saldonya bertambah menjadi 10 juta. Kalian mau pakai formula atau tidak terserah ya. Pakai manual juga boleh ya. Ini baru dibukukan di buku kas umum ya. Nah, dari buku kas umum ini kalian harus bukukan lagi di 2 buku ya. Pertama buku kas dan buku sumber ya. Dari buku kas umum harus dibukukan ke 2 buku. Buku kas dan buku sumber. Kasnya kas apa nih? Karena diterimanya tunai maka di buku kas tunai dibukukannya ya. Ini kopas saja ya. Kopas. Kenapa? Karena mirip kan? Tanggal, nomor bukti, buku kas tunainya ya. Nah, nggak apa-apa ya, ini saldo 10 juta ini jangan ini kalian ya. Saya hapus juga nggak apa-apa ini. Ya. Di buku kas tunai sudah dibuku. Ini baru keberadaan kasnya. Kalian harus buku lagi dari sumbernya. Ya, akunnya berapa nih? 425.516. Ini kalian kopas lagi di buku sumber ya. Nih sumbernya dari sini. Ini harus dibukukan 2 ya. Di buku keberadaan kasnya dan di buku sumbernya ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau tidak ada BPAP
ini sudah cukup ya. Kalian sudah membukukan di BKU, buku keberadaan kasnya, dan buku sumbernya. Tapi karena ada BPAP, kewajiban juga membukukan di BPAP, maka kalian harus membukukan di BPAP. Gimana cara membukukannya? Sama ya, kopas saja. 425516, 425131 tadi sewa rumah ya. Nah, Iya, dia. Pak. Tanggal 3 Januari, nomor bukti 2, ada penerimaan sekian ya. Akunnya 425516, BPAP-nya sudah pas nih. Akun 425516. Penerimaannya 10 juta. Ini juga kita isi nih. Ya. Kolom akunnya 10 juta. Ya teman-teman, begini dimintanya oleh Perdirjen Perbendaraan ya. Dimintanya seperti ini cara membukukannya. Enggak simpel amat sih Pak, dibikin per akun ya sudah. Karena belum disetor, masih ada diterima tunai, masih ada di tangan bendara, maka masih dalam bentuk bukti penerimaan ya. Teman-teman kalau terima uang kasih bukti penerimaan enggak ke orangnya? Kasih kan? Orangnya pasti minta ya, mana? Ini saya mau setor 10 juta, mana pegangan saya? Uang saya serahin, saya harus punya dong terima STS, surat tanda store. Oh siap, bendahara selalu harus membuat bukti tanda store. Berarti ini belum di store ya. Sekarang kita ke transaksi berikutnya. Pada tanggal 4. Ya, tanggal 3 2 sudah kita bukukan ya. Sekarang nomor bukti 3. Disetorkan tunai via teller bank persepsi ke kas negara dengan dokumen. Siapa yang setor? Ya bendara itu ya. Ini berarti uangnya yang tunai tadi langsung dibawa ke bank ya. Makanya di BKU kita tetap catat ya. Di BKU kita tetap catat. Sorry ini di kopas saja semua. BKU kita catat dulu di BKU. Ini ada uang keluar nih di store. Ya. Ada uang keluar di store. Kalau uang keluar debit atau kredit? Kredit, Pak. Kredit, Pak. Kredit ya. 10 juta. Ini saldonya salah. 11 ini. Kalau sudah di store saldonya masih ada nggak? Nggak ada ya. Saldonya 0. Uang tunainya. Ingat ya, karena sudah di store. Nah, ini juga harus dicatat di 2 buku pembantu ya. Buku pembantu keberadaan kas dan buku sumber ya. Sesuai akun. Ini aja kita kopas ya. Buku kas tunainya, uangnya sudah nggak ada. Nomor bukti berapa sih ini? Nomor bukti 3, tanggal 4 ya. Tanggal 4. Nomor buktinya 3 ya. Di buku kas, di BKU-nya juga sama ini ya. Tanggalnya jangan sampai salah ya. Nah, bikin bingung nanti kalian. Buku kas tunainya sudah nggak ada. Berarti di buku PNBP akun ini juga sudah habis uangnya karena sudah di store ya. Nah, saldonya 0 ya. Nanti ini filenya saya kasih kalian. Kalian boleh melanjutkan, ada yang bisa melanjutkan sampai LPJ silakan ya. Oh ini ada 2 ya. Oh BPAP ya. Nah di BPAP-nya gimana?
BPAP-nya juga ditulis ya. BPAP-nya juga ditulis. Cara nulisnya gimana? Gini cara nulisnya. Disetorkan via tunai. Kalau disetorkan nggak ada penerimaan ya. Nggak ada juga di sini akun penerimaan yang akumulasi, nggak ada. Nggak ada bukti penerimaan, adanya disetorkan. Ada sudah disetorkan. Ingat yang sudah ber-NTPN ya. Dan sudah dikonfirmasi ke KPPN. Nah ini 10 jutanya langsung diketik di sini ya. Sudah disetorkan 10 juta. Gitu ya. Halo teman-teman. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Siapa? Nah, kalau yang gaji, potongan gaji langsung sudah disetorkan karena dia tidak terima uangnya ya. Tapi kalau yang ini dia setorkan. Lanjut ke nomor berikut. Diterima lagi nih ya, tanggal 5 berbukti 4. Bukti transfer dari wajib bayar ke rekening. Berarti ini ke rekening ya. Ingat uangnya ada di rekening. Kita catat dulu di BKU. Nomornya berapa tadi? Tanggalnya 5 ya. Nomornya 4. Tanggalnya 5. Nomornya 4. Kalau penerimaan diterima bukti transfer nomor TRF dari wajib bayar ke rekening benda penerimaan. Penerimaan debit atau kredit? Debit ya. Debit, Pak. Debit. Debit 20 juta. Nah, ada saldo muncul lagi ya. Saldo muncul lagi 20 juta. Ya. Ini hapus aja deh. Manual aja lah ya. Nggak usah pakai. Karena begini teman-teman, nanti pada saat ngerjakan di UTS, kalian formnya dikasih nih, formnya ya. Tetapi ngerjakannya pakai tulis tangan, dijumlah pakai kalkulator gitu ya. Aduh, takes time. Kemudian di BKU sudah ada penerimaan ke rekening. Jangan di buku di kas tunai keberadaan kasnya, berarti di buku di kas bank ya. Ini kita copy di buku di kas bank. Karena apa? Uangnya ada di bank. Nah, dia store-nya lewat bank ya. Nah. Oke, ini uangnya belum di store kan? Masih ada di bank ya. Buku PNBP akunnya akun berapa nih? 425517. Wah, kita harus buat dulu ya, karena belum dibuat. Kita copy aja dari sini ya. Nah, sudah ada transaksinya, nanti kita hapus ya. Kita hapus transaksinya ini. Akunnya ini 425517. Ya, kita namakan dulu ini filenya. Ini buat belajar ya teman-teman ya. Perlu detail kalau belajar. Empat dua lima lima satu tujuh. Ada penerimaan 425517 jasa navigasi penerbangan. Nah, ini kita kopas 20 juta ke buku sumber PNBP akun 425117. Nah, ini saldonya 20 juta. Gitu ya. Udah selesai nih di buku keberadaan kasnya dia ada dari bank dan sumbernya dari 425117. Tinggal kita BPAP-nya.
BPAP-nya sudah ada belum? Belum ya. Kita buat BPAP-nya. Ya, BPAP ini ya. Nah, ini dia. Jangan bukannya apa-apa ya. Jadi nggak boleh malas gitu. Harus bikin sebanyak ya transaksinya gitu ya. Ini kita buku. Nah, akunnya tadi berapa? 425517. Ya, yang ini kita hapus ya. Kita hapus dulu. Nah, pagunya berapa di soal? 425517. Pagunya 500 juta ya. Mana BPAP-nya? Nah, ini sheet 5 ya. Pagunya 500 juta. Oke ya. Ini kita namakan BPAP filenya. Ini betul-betul dari nol loh teman-teman ngerjainnya ya. Kecuali formnya ya. Kalau kelas sebelumnya bikin form dulu, kelasnya jadi pusing. Sorry. Aduh. 7 ya. 7. Dia kalau sama nggak mau tuh. 425517. Berapa tadi transaksinya? Ini dia. Kita kopas saja. Ya. BPAP. Nah, penerimaannya 20 juta. Posisinya gimana? Masih bukti penerimaan. Ya. Belum disetor ya. Karena masih ada di rekening. Gitu ya teman-teman ya. Kita close dulu. Saya close dulu portal ya. 3 menit lagi, 2 menit lagi. Hadir semua sudah. Bukti tadi sudah dikirim sama Esther. Esther tadi aku nggak sempat cek lagi loh Esther. Kayaknya sudah on cam semua kan Esther ya? Sudah Pak, sudah on cam semua. Saya tutup kuliahnya nih. Tutup kuliahnya oke. Ini kita kalau sudah tutup kuliah gini bisa lanjut sampai jam 10 Esther. Malam. Sampai lebih. Imam senyum-senyum aja, Mam. Nah, gitu cara ngerjainnya ya. Oke, kita satu transaksi lagi deh. Satu transaksi lagi ya. Apalagi nih? Transfer 20 juta sudah. Disetorkan melalui e-banking. Pendapatan tadi ya, 17 juta. Kenapa juga dia store-nya 17 juta? Oke lah ya, kita ikutin aja. Kenapa di store-nya kapan? Tanggal 6. BKU isi dulu ya. BKU kita isi. Tanggal 6. Ya, nomor transaksi berapa tuh? Tanggal 6. Tanggal 6 nomor transaksinya 5 ya. Transaksinya apa tadi? Disetor 17 juta. Kita juga nanti akan membuktikan saldonya itu ya. Disetornya 17 juta. Ya, nomor bukti 05. Kalau setor, kredit apa debit? Kredit ya. 17 juta. 170. Ya. Saldonya berapa? 3 juta. Bisa 3 juta. Gitu ya. Oke. Ini 425517 yang di bank karena di store melalui e-bank. Berarti buku banknya juga berkurang sebesar 17 juta ya. Buku kas banknya berkurang sebesar 17 juta. Saldo banknya sisa 3 juta. Keberadaan sumbernya ya, bukan keberadaan. Berdasarkan sumbernya 425517 juga berkurang 17 juta ya. Ini kita kopas saja karena mirip kan formnya ya.
Bahkan saya bisa kopas sampai ke saldonya nih. 42 buku PNBP akun 425517 ya, jangan sampai salah ya. Nah, 425517. Oke. Sekarang buku berkas sudah, buku sumber sudah, tinggal BPAP-nya. BPAP-nya 425517, dia berkurang 17 juta. Sudah di store maksud saya 17 juta ya. Tidak ada penerimaan kalau store. Di sini juga belum ada akumulasi. Kalau akumulasi itu kalau ada penerimaan ya. Misalnya ada penerimaan lagi 425517, maka di sini berapa penerimaannya? 10 juta. Di sini isi 10 juta, di sini isinya 30 juta ya. Ini untuk yang nyetor, ini saya blank gini ya. Sudah distorkan 17 juta. Saya blok bukan blank. Nah, 17 juta. Sudah tuh ya, BPAP sudah sampai ke BPAP. Nanti. Nah, ini teman-teman tolong upayakan ya. Upayakan kerjakan hingga LPJ ya. Hingga LPJ upayakan. Tetapi ini teman-teman usahakan semaksimal mungkin lah. Diskusi, nggak apa-apa diskusi. Siapa yang mengajarkan ilmunya kepada temannya, pasti ilmunya akan bertambah. Ya. Bantu teman-temannya ya. Nah, kalau akuntansi, apa mata kuliahnya apa namanya? AKPEM ya, akuntansi keuangan pemerintah, manajemen keuangan, termasuk pembukuan bendahara itu sebenarnya nggak terlalu sulit ya teman-teman ya, asal tekun aja gitu. Ya itu perlu diskusi. Ya. Ini saya mau share ke kalian yang file yang tadi ya. Saya mau share untuk kalian teruskan ya. 405 ya kelasnya ya? Iya, Pak. Iya, Pak. 405. Ini saya kirim ke grup ya. Nah, nanti kalian juga sekalian kalau bisa sebelum membuat LPJ udah bisa tuh membuktikan saldonya berapa tadi? 6 juta ya Mbak ya? Mbak, tadi lupa aku yang mengoreksi saya tuh Mbaknya siapa? Mbak Tia kan? Iya, Pak. Ya, Mbak Tia ya. Tadi kita buktikan Mbak Tia nanti bahwa saldonya memang 6 juta. Ya. Pak, saya kan udah ngitung ya, Pak. Kalau buku kas tunainya bener, Pak, 1 juta. Tapi kalau di buku kas banknya tuh 0. Apa harusnya yang tadi yang transaksi 3 Januari itu masuk ke bank ya, Pak? Soalnya di soalnya itu per 31 Januari di bank ada 5 juta. 31 Januari ada 5 juta di bank. Tetapi yang 3 transaksi tanggal 3 nomor 1 ya? Iya, Gaji. Pak. Nggak bisa, nggak ada uangnya. Nggak ada di bank. Nggak ada uang di rekening bank, nggak ada di brankas itu. Potongan SP 2D ya. Potongan SPM. Bukan itu maksudnya ya. Tapi Berarti hasilnya jadi Iya. 0, Pak, di buku kas bank. Di kas bank ya. Iya, nanti kita kerjakan sama-sama ya. Tia mohon maaf, Tia kan sudah ngerjakan duluan. Ya, diulangin lagi. Kalau memang Tia benar, teman-teman ya, teman-teman juga membuktikan benar, saldonya rekening banknya harusnya 0. Yang 3 juta tadi gimana Mbak? Yang dia hanya store 17 juta. Kita kan belum selesai ngerjakan. Sudah masuk hitungan? Iya, udah masuk hitungan. Terus kan sisanya 3 juta, Pak. 3 jutanya itu ditarik jadi tunai, Pak. Oh, Tanggal gitu. 12 Januari. Jadinya sisanya 0. Berarti ya ada kekeliruan ya, ada kekeliruan soal ya. Ya sekeliru soalnya ya. Kalau sampai salah ya Mbak Tia ya. Nah, nanti pertemuan berikutnya kita kerjakan lagi ya, lanjutkan hingga semoga bisa sampai ke LPJ-nya ya. Teman-teman yang lain sudah ada yang ngerjakan seperti Tia atau bahkan sudah sampai LPJ?
Esther, Ranita, Nixon, Pandi. Halo Pandi, kamu kayak Superman Mas. Backgroundnya keren banget ya. Oke ya. Oke ya, kita akhiri dulu pertemuan kita. Rapid, mana nih ketua kelas nih? Bayuan. Halo Hadir, Bayuan. Pak. Ya Pak, hadir Pak. Mana? Ini saya. Wah, saya nggak bisa lepas dari memandang rambut Bayuan. Udah lepas baju Pak, mau futsal. Wow. Ya, rajin olahraga ya teman-teman ya. Iya Pak. Tapi tetap apa? Jangan ini namanya apa? Jaga jarak dan sebagainya. Saya nggak tahu kalau futsal itu, aduh ampun ya. Tapi ya orang-orang sehat mungkin itu ya. Karena ketika nggak olahraga, saya ini merasa badan saya drop, jatuh gitu ya. Nah, ketika 3 bulan nggak ngapa-ngapain gitu ya. Curhat lagi jadinya itu ya. Terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan banyak yang bisa kalian serap ya, terutama teknik cara pembukuan gitu aja lah ya. Teknik keren banget ya. Pembukuan ini pembukuan jadul ya, sederhana gitu sebenarnya. Asal teliti aja gitu ya. Kuncinya cuma ketelitian ya. Dengan yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Saya izin pamit ya. Izin leave. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Waalaikumsalam, Pak. Pak. Iya. Banyak Pak. Oke.